Halo Pak Marsudi, perkenalkan saya adalah Kelvin, merupakan salah satu anggota dari kelompok saya yang terdiri dari Filbert Kelvianto, Safianada Arina, dan Verena Winata. Saya adalah salah satu mahasiswa dari kelas bisnis 6B yang ingin mempresentasikan sebagai final assignment kami terkait dengan Management Information System. Pertama-tama kita masuk dulu ke bagian pendahuluan. Latar belakang ini sebenarnya pada awalnya kami ingin meneliti perusahaan yang bergerak di bagian tiketing karena kami melihat bahwa pengguna internet di Indonesia diproyeksikan meningkat hingga 12,6% atau setara dengan 107.200.000 pengguna di tahun 2019. Selain itu, proyeksi volume pasar untuk tiket online, khususnya event tiket, diperkirakan mencapai 343 juta US dollars pada tahun 2024 dan data ini disupport oleh Statista. Oleh karena itu, kami mewawancari sebuah perusahaan yang bernama Movintix. Movintix merupakan partner tiketing online yang menghubungkan pelaksana event atau event organizer dengan konsumennya. Dengan menggunakan Movintix, penjualan dan pembelian tiket menjadi lebih mudah karena customer dapat melakukan pembelian tiket secara online. Nah, saat ini, ada pun beberapa klien yang terdiri dari Movintix seperti Musikal Petualangan Sherina, Musical Lab, Lokatara Fest, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, untuk mendapatkan beberapa informasi data primer, kami melakukan interview terhadap Evans Jaya, yang merupakan back-end developer dari Movintix, dan pernah berpengalaman di user interface developer di Evolutis Technologies, dan memiliki latar pendidikan di Macun University dan Surya University. Dari hasil wawancara kami telah mendapatkan dan menemukan beberapa poin penting. Pertama adalah pemanfaatan information technology. Dimulai dari back-end. Back-end sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengelola sebuah website atau aplikasi, karena biasanya website dan aplikasi terus mengalami pembenahan dan update. Oleh karena itu, adanya back-end dengan memberikan beberapa pembaruan, hal ini akan meningkatkan kualitas dari sisi konsumen. Teknologi yang digunakan pada divisi ini adalah Ruby on Rails, yaitu sebuah bahasa pemrograman yang untuk server seperti scripting language dengan bahasa pemrograman yang lebih simple dan lebih mudah digunakan. Selanjutnya adalah front-end, bagian yang dapat memastikan bahwa pengguna dapat mengoperasikan website atau aplikasi dengan fungsinya. Oleh karena itu, pada bagian ini, biasanya diaplikasikan beberapa bahasa pemrograman dasar, seperti HTML, CSS, dan JavaScript. HTML dan CSS digunakan untuk membangun website atau aplikasi, sedangkan JavaScript digunakan untuk membuat elemen yang interaktif. Selanjutnya adalah aplikasi Android dan iOS. Untuk mendukung dari sisi pengguna, baik event organizer ataupun pembeli tiket, maka aplikasi digunakan untuk penerapan membantu event organizer. Biasanya mereka perlu untuk men-scan QR dari konsumen. Oleh karena itu, pemanfaatan aplikasi Android menggunakan Android Studio atau Java, dan iOS menggunakan Swift and Flutter. Aplikasi ini akan digunakan oleh event organizer yang bekerja sama dengan pihak Movintix. Selanjutnya adalah development operation. Kegiatan dalam melakukan pembuatan coding pada broker, Capistrano, dan GitHub yang dilakukan dari komputer ataupun laptop, namun bisa melakukan pemindahan server Movintix yang sedang berjalan. Dan dari information system sendiri, telah kami bagi menjadi 5 bagian. Pertama adalah komunikasi menggunakan WhatsApp, kemudian keuangan menggunakan Google Docs dan Google Sheets, untuk planner menggunakan Google Sheets dan Trello, meskipun sekarang frekuensinya tidak terlalu sering mengingat sistemnya kurang cocok dengan sistem kerja Movintix, meeting menggunakan WhatsApp, dan juga penyimpanan menggunakan Google Drive. Bagaimana sistem operasional perusahaan? Pertama adalah Movintix merupakan platform yang menghubungkan antara konsumen sebagai pembeli tiket dan juga pemilik acara atau event organizer. Pembeli tiket dapat mengakses melalui website, dan event organizer pun dapat mengakses melalui website dengan mendaftarkan eventnya, serta nanti ketika membeli tiket melalui Movintix, mereka akan mendapatkan ID dan QR code yang akan digunakan sebagai bukti entrance. Apa yang menjadi permasalahan atau kendala bagi Movintix? Pertama adalah server overload. Disebabkan oleh traffic yang ramai, masalah pada DNS, akses IP terblokir, data center yang down, natural disaster,
serangan hacker, pemadaman listrik secara mendadak, menggunakan aplikasi bajakan, atau kelemahan sistem. Oleh karena itu, dikhawatirkan jika ada traffic yang mendadak tinggi akibat adanya event yang memang memiliki target yang tinggi, server tidak sanggup untuk mengakomodir hal tersebut. Yang kedua adalah code refactoring. Hal ini berangkat karena pada awalnya, Movinfix menggunakan developer untuk membangun websitenya. Semua fungsi dapat berjalan dengan baik, tapi ternyata kodenya berantakan. Hal ini berdampak pada kesulitan bagi tim selanjutnya untuk melakukan upgrade ataupun penambahan beberapa fitur lainnya. Sehingga pada saat ini, developer masih berjuang, atau maksud saya penerus developer masih berjuang, untuk memperbaiki beberapa susunan kode agar nanti mudah dimodifikasi di kemudian hari. Bagaimana kami mengaitkan penemuan kami dengan teori yang telah dipelajari pada mata kuliah Management Information System? Yang pertama adalah the time or space collaboration matrix. Dapat dilihat bahwa dari 4 matriks yang menggambarkan dari waktu dan kesesuaian ruang, Movinfix menggunakan remote interactions. Jadi dalam waktu yang sama, tetapi dalam tempat yang berbeda. Menggunakan video conferencing, instant messaging, dan juga virtual words. Jadi, perbedaan tempat tidak menjadi masalah, tetapi semua kegiatan dapat dijalankan dalam waktu yang sama. Selanjutnya adalah di IT Infrastructure Forms. Dapat dilihat bahwa pada gambar di sebelah kiri, terdapat 7 bagian, dan yang diaplikasikan hanyalah beberapa. Pertama adalah computer hardware platforms, client machines berupa desktop PC, laptop, mobile computing seperti smartphone dan tablet. Kemudian operation system platform, corporate servers dari Linux dan client server dari Microsoft Windows, Android dan iOS sebagai mobile atau multitouch-nya, dan Google Chrome sebagai cloud computing atau Google Drive. Kemudian data management and storage, networking or telecommunication platforms, and internet platforms menggunakan third party. Keseluruhan ini menggunakan third party yang bernama DigitalOcean. Selanjutnya adalah cloud computing. Kita tahu bahwa pada saat ini kita bisa menyimpan seluruh data hanya dalam satu tempat. Dan tempat ini dengan mudah dapat diakses oleh device apapun. Ini disebut dengan penyimpanan awan juga. Dan ternyata Movinfix menggunakan hal yang sama. Manfaat yang dirasakan adalah pertama, menekan biaya IT untuk penyimpanan. Kedua adalah karena adanya sentralisasi data, maka pihak perusahaan mudah untuk mencari data. Dan yang ketiga, Movinfix dapat berjalan secara remotely karena dapat data yang dimiliki accessible secara online. Selanjutnya adalah e-commerce. Ketika kita mencari e-commerce, maka itu adalah bentuk atau wujud penjualan secara online. Dan Movinfix dapat digolongkan sebagai e-commerce. Karena Movinfix menjual tiket event secara digital, lalu seluruh pembayaran, penyebaran, dan marketing dilakukan secara online, baik melalui website ataupun sosial media yang dimiliki. Selanjutnya adalah digital goods. Definisinya sesuai dengan kata-katanya, penjualan barang yang secara fisik melalui online. Jadi, meskipun dia tidak memiliki fisik, tetapi memiliki fungsi ataupun hak yang sama ketika pembeli ini membeli digital goods. Nah, oleh karena itu, biasanya digital goods akan dikirim secara online. Dan Movinfix tentunya adalah digital goods, karena mereka menjual tiket event yang nantinya hanya dikirimkan berupa scan QR codes, yang itu adalah salah satu bentuk dari e-ticket. Selanjutnya adalah ketika kita berbicara types of e-commerce. Ada B2C, B2B, dan C2C. Dan kita bisa define bahwa Movinfix merupakan C2C, atau customer to customer. Kemudian ketika kita merujuk pada bisnis model dari e-commerce, ada portal, e-tailer, content provider, broker, transaksi, market creator, dan service provider, dapat kita katakan bahwa Movinfix merupakan community provider dan juga market creator. Selanjutnya, ketika kita berbicara tentang revenue models, ada free, kemudian atau premium, iklan, subscriptions, affiliate, product sales, ataupun transaction fee. Movinfix menggunakan transaction fee. Jadi mereka men-charge sebesar 7.500 atas satu tiket yang terjual. Dan jika misalnya I.O. mengizinkan pembayaran atau menambah metode pembayaran melalui GoPay atau pembayaran secara online lainnya, maka akan dikenakan biaya sebesar 5%. Selain itu, dari e-commerce presence matrix,
Movintics menggunakan website, yaitu artinya secara operasional ataupun kegiatan lainnya, mereka mengandalkan website, baik platformnya melalui tradisional, mobile, atau tablet. Selanjutnya adalah, bisa dilihat bahwa ini adalah bentuk website dari movintics.com, dan dua di bawah adalah sistem acaranya. Jadi ketika ada sebuah acara dan mereka mendaftarkan dirinya, maka Movintics akan memunculkan acara tersebut yang tersedia. Seluruh pembayaran dan transaksi dapat dilakukan dengan melalui website ini tanpa melakukan login. Jadi user atau pembeli tiket hanya cukup menulis nama, email, dan nomor telepon. Jadi memang Movintics menawarkan pengalaman yang sangat mudah kepada para usernya. Selanjutnya adalah Building Information System. Terdapat satu, yang pertama adalah Rapid Application Development atau RAD, yaitu proses penciptaan sistem melalui teknik incremental ataupun iteratif dalam waktu yang cukup singkat. Selanjutnya adalah Agile Development, pengembangan dalam waktu jangka pendek yang membutuhkan adaptasi yang sangat cepat, berfokus pada pengiriman yang cepat pada perangkat lunak, sehingga dapat memecah proyek besar menjadi subproyek yang kecil. Selanjutnya adalah DevOps. DevOps ini adalah praktik untuk mengotomatiskan proses antara pengembangan aplikasi dan tim pengembang, agar proses build, test, dan release pada perangkat lunak lebih cepat dan handal. Dan dari sini kita bisa lihat bahwa Movintics mengaplikasikan DevOps. Kenapa? Karena Movintics menggunakan coding melalui broker Capistrano dan GitHub yang dilakukan dari komputer atau laptop, sehingga back-end Movintics bisa melakukan pemindahan ke server Movintics yang sedang berjalan atau bekerja dengan mudah dan cepat. Selanjutnya adalah komponen Based Development and Web Service. Pertama adalah CBD, proses yang menekankan pada perancangan pembangunan software dengan menggunakan komponen software sehingga yang sudah ada di CBD dapat menyediakan perangkat lunak untuk fungsi umum dan dapat digunakan pada aplikasi skala bisnis besar. Sedangkan web service adalah aplikasi client server atau komponen aplikasi untuk berkomunikasi atau bertukar informasi antara dua perangkat lunak atau aplikasi melalui sebuah jaringan tanpa pemrograman khusus untuk berbagi data dan layanan. Movintics menggunakan CBD dan web service. Pertama, CBD juga diterapkan oleh Movintics untuk melakukan pemesanan tiket dari I/O secara online, dan CBD yang dimiliki Movintics juga tidak digunakan untuk membuat aplikasi bisnis walaupun skalanya tidak terlalu besar. Jadi CBD masih bisa diterapkan di Movintics. Kemudian adalah Mobile Application Development. Seperti yang telah saya jelaskan pada awal, Movintics menyediakan aplikasi untuk mobile phone agar memudahkan para event organizer untuk melakukan scanning QR sebagai bukti bahwa pembeli tiketnya telah memiliki QR code. Oleh karena itu, melalui aplikasi ini juga perusahaan dapat melakukan digitalisasi, meningkatkan user engagement, melakukan pengawasan pada karyawan, serta peningkatan produktivitas, karena seluruhnya menjadi lebih cepat dan lebih akurat. Seperti yang kita ketahui, platform yang digunakan tentunya adalah untuk iOS dan Android sebagai mobile application development yang terkenal. Jenis aplikasi mobile terdapat 3, yaitu mobile website, mobile web apps, dan native apps. Yang digunakan oleh Movintics adalah mobile website dan mobile web apps. Hal ini karena pada mobile web apps, ketika seorang user melakukan pembukaan atau mengakses website melalui HP, maka dipastikan bahwa situs tersebut telah menyesuaikan dengan ukuran HP dan tidak mengganggu experience dari si pengguna. Dengan platform Android melalui Android Studio Java dan aplikasi iOS melalui Swift and Flutter untuk mengembangkan aplikasi Movintics yang nanti dapat digunakan oleh I/O. Kemudian mobile websites, hal ini merupakan halaman HTML dengan basis browser yang dapat diakses. Jadi dapat dipastikan bahwa nantinya website ini tidak hanya bentuk statis yang hanya menyesuaikan dengan pengaksesan melalui laptop, tetapi juga dapat menyesuaikan desainnya dengan pengaksesan melalui device, yaitu melalui jaringan 3G, 4G, ataupun Wi-Fi. Oleh karena itu, dipastikan bahwa tampilannya harus dynamic agar tampilan website bisa menyesuaikan dengan ukuran layar masing-masing devices. Website versus mobile website. Jika dilihat dari kiri dan kanan, kiri adalah bentuk tampilan website ketika diakses melalui desktop dan juga sebelah kanan melalui HP. Jadi kalau misalnya dilihat, Movintics telah menerapkan dengan baik
dari sisi desainnya agar tidak membuat user ini kebingungan dan kesulitan ketika mengakses baik melalui desktop ataupun smartphone. Dan juga untuk mobile website, disesuaikan adanya fitur tilt. Jadi ketika misalnya HP-nya di-rotate, maka ukuran dari desain website-nya pun akan menyesuaikan. Baiklah, kita lanjut ke bagian penutup. Pertama, apa kesimpulan yang dapat kita raih? Tentunya kesimpulan pertama, setelah kita mengetahui bahwa Movinfix setelah berjalan kurang lebihnya 5 tahun dengan memiliki karyawan 10-20 tahun, 10-20 orang, dan saat ini masih berstatus sebagai startup. Pertama, informasi teknologi ternyata telah diterapkan dengan baik oleh Movinfix itu sendiri. Tetapi memang pada kenyataannya aplikasi ini masih menyesuaikan, mengingat karena ukurannya masih startup dan masih mengacu pada untuk meminimalisir biaya. Jadi pihak perusahaan berusaha untuk menggunakan third party ketika masih bisa menggunakan atau menekan biaya, mengingat jumlah orangnya tidak terlalu banyak. Kedua adalah sistem operasional perusahaannya pun mengutamakan kenyamanan, customer journey, dan customer experience untuk membeli tiket maupun event organizer. Bayangkan event organizer telah dimudahkan dengan adanya fitur scan QR yang lebih cepat melalui aplikasi HP, dan juga para user atau pembeli tiket dapat mengakses baik melalui desktop ataupun mobile devices dengan tampilan yang mudah dan tidak membingungkan para pengguna. Selanjutnya adalah Movinfix yang menawarkan fitur-fitur yang cukup menguntungkan bagi customer dan I.O., seperti mudah mengecek insight dan promosi melalui media sosial. Pihak I.O. dapat mendapatkan informasi-informasi mengenai pengguna atau mengenai visitor, calon visitor di acaranya, dan customer pun dengan mudah dapat mendapatkan informasi baik dari website ataupun media sosialnya. Namun, masih menjadi sebuah kelemahan bagi Movinfix, yaitu server loading yang lama karena traffic overload dan coding yang masih berantakan sehingga masih ada waktu-waktu yang diperlukan untuk pembetulan. Hal ini tentunya sangat krusial karena akan menyulitkan jika pengembangan selalu dilakukan tetapi hal-hal dasar tidak diperbaikan, maka dikhawatirkan akan menjadi halangan bagi pengembangan selanjutnya. Oleh karena itu, menjadi catatan bagi Movinfix untuk tetap adanya pembenahan di kemudian hari. Oleh karena itu, kami memberikan beberapa poin-poin saran penting. Pertama adalah menambah kapasitas spesifikasi server untuk website. Movinfix harus melakukan kajian kembali seberapa besar server yang dibutuhkan untuk acara-acara yang kedepannya akan diadakan atau kerjasama, sehingga tidak terjadi error ataupun kelemahan yang di kemudian hari dirasakan oleh para pengguna. Kedua, membuat coding yang lebih rapi dan terstruktur. Kami tahu bahwa saat ini Movinfix sedang berusaha untuk melakukan yang terbaik dan melakukan perbaikan, tetapi bahwa Movinfix harus sadar bahwa ini menjadi sangat penting, dan harapannya mereka selalu menyediakan waktu, terutama untuk developernya dapat membagi waktu dengan baik, agar perbaikan ini tetap dapat dilakukan, dan tapi tidak melupakan pengembangan yang akan datang. Kemudian memaksimalkan integrasi data. Hal ini mengingat untuk antisipasi jika Movinfix mengadakan banyak kerjasama dengan event-event lain, ketika servernya sudah diperbesar, storage-nya sudah lebih baik, maka integrasi data perlu dilakukan agar dapat meningkatkan kenyamanan bagi sisi event organizer yang bekerja sama dengan Movinfix. Dan yang paling terakhir adalah terkait dengan COVID-19, mengajak kerjasama dengan acara-acara yang diadakan secara online agar tetap bertahan di tengah pandemi. Kita tahu bahwa kemudahan teknologi dan akses teknologi lainnya tidak menjadi halangan bagi kita untuk tetap berkembang dalam masa pandemi ini. Oleh karena itu, Movinfix diharapkan tidak hanya berfokus pada acara-acara offline, tetapi juga tetap membuka penawaran ataupun kerjasama bagi event-event yang sifatnya online. Sekian dari saya, dan terima kasih untuk Pak Marsudi atas ketersediaan waktunya dan telah mengajar kami untuk mata kuliah Management Information System. Saya, Kelvita, mengucapkan terima kasih.